kami bahas yang pertama, pengertian kewirausahaan, kedua, proses kewirausahaan, ketiga, tahap berwirausaha, keempat, jiwa wirausaha, dan kelima, peran pemimpin. Pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku. Kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi. Keempat, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda bermanfaat untuk memberikan nilai lebih. Yang kelima, kewirausahaan adalah proses untuk menciptakan nilai tambah dengan mengkombinasikan sumber-sumber cara yang berbeda untuk memenangkan persaingan. Maka dapat disimpulkan kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Apa sih proses kewirausahaan itu? Nah, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, tahap memulai mencari peluang usaha untuk yang akan dirintis. Yang kedua, tahap melaksanakan dengan mengelola berbagai aspek yang terkait mengenai sumber daya manusia, keuangan, dan kepemimpinan. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam menjalankan sebuah usaha. Keuangan adalah salah satu faktor penunjang dalam menjalankan sebuah wirausaha untuk mencapai titik kesuksesan dalam berwirausaha. Pemerintahan adalah suatu cara atau proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan sebuah usaha yang ingin dicapainya. Yang ketiga, tahap mempertahankan, yaitu dengan cara menganalisis dari sebuah perkembangan. Yang keempat, tahap pengembangan. Hal ini dilakukan saat usaha mengalami kemajuan. Jika disimpulkan, maka proses kewirausahaan tidak lepas dari fungsi manajemen, yaitu POAC, yang dimulai dari planning, organizing, actuating, and controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning adalah sebuah proses untuk mempresentasikan tujuan perusahaan dan menciptakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, serta merencanakan kegiatan kerja dalam perusahaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu proses untuk memastikan bahwa penyusunan organisasi telah sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan juga lingkungan. Yang ketiga, actuating, yaitu penggerakan. Poin penting dalam penggerakan adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan dalam berwirausaha.
Yang keempat ada controlling atau pengendalian. Mengontrol tidak hanya mengendalikan adanya suatu implementasi program dalam kegiatan organisasi, tetapi juga memonitor mereka jika perlu untuk melakukan koreksi dalam sebuah kegiatan. Maka jika kita lihat, ternyata proses kewirausahaan dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi atau pengawasan. Maka dalam melaksanakan proses kewirausahaan tentu tidak mungkin dari 0 kemudian langsung pada titik 100. Segala sesuatu butuh proses, dan hal yang paling penting dalam proses ini adalah kemampuan menanggung risiko dari usaha yang digagasnya. Selanjutnya yaitu mengenai tahap berwirausaha. Yang pertama, imitating and duplicating. Dalam tahap ini, wirausaha meniru pada ide-ide orang lain. Yang kedua, duplicating and development. Pada tahap ini, wirausaha sudah berani mengembangkan usahanya dan sudah berani dalam menanggung risiko yang dialaminya. Yang ketiga, creating new and a difference, di mana dalam tahap akhir wirausaha sudah mampu menciptakan produk dan jasa dari hasil kreasi dan inovasi yang berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya mengenai jiwa wirausaha. Apa saja sih jiwa wirausaha itu? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri, di mana percaya diri ini merupakan modal awal dalam membangun usaha untuk menjadikan lebih maju ke depannya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri, pasti ia mampu akan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, memiliki pemikiran terbuka, sehingga dapat menemukan ide baru dan juga mampu menghadapi resiko tantangan yang akan datang. Yang keempat, menjalankan peran kepemimpinan seperti koordinator, evaluator, konsultan, dan juga pemimpin kelompok. Selanjutnya mengenai peran pemimpin. Yang pertama, koordinator. Seorang wirausaha mampu mempengaruhi, mengatur, dan mengkoordinasikan segala sesuatu. Yang kedua, evaluator. Seorang wirausaha harus mampu menganalisis maju mundurnya usaha yang dijalankan. Yang ketiga, konsultan. Seorang wirausaha wajib memiliki kemampuan menjadi penasihat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat,
kepemimpinan kelompok. Seorang wirausaha harus mampu menjadi leader bukan bos sehingga menunjukkan motivasi berprestasi serta membangun good team player. Maka kesimpulan dari video ini, untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam berwirausaha, maka seorang calon wirausaha harus mampu memahami makna kewirausahaan, proses kewirausahaan, serta proses menjadi wirausaha. Semoga video ini mengenai hakikat dan konsep dasar kewirausahaan dapat bermanfaat.